Yesus Kristus. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Oh, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sebab tiada yang bisa menandingi Engkau, Raja segala raja. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Dengan sukacita katakan. Sungguh tak tertandingi. Yes. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa. Yes Lord. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Mari tepuk tangan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan. Mu kekal. Oh sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan. Yes Lord. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama percaya bahwa tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Katakan woo. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Mari bersukacita karenanya. Thank you Lord.
Yes, Jesus. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Sama-sama katakan, nothing is impossible. Our eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Woo. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu jiwa kami tenang Tuhan. Oh Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ya, kami mau diam di hadirat-Mu Yesus, sebab Kau memenuhi hati kami. We thankful Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di
sembah Dia, mari puji Dia. Berikan hatimu, berikan suaramu, katakan haleluya. We worship you, Lord. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat Engkau Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, erat-Mu kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh beribadah bersama di NDC Youth dan memasuki tahun yang baru ini. Biar Engkau yang terus memberkati kami, pikiran kami, dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh mengubah hidup yang semua yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya, amin. Oke guys, kalau belum telat, Merry Christmas and Happy New Year kepada kita semua. Memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru, tema bulanan kita adalah startup, gitu ya, startup. Dan minggu lalu Cironi udah ngomong apa sih yang dimaksud dengan startup. Dan tahun ini kita mau membahas strategi apa yang kita harus lakukan untuk memasuki tahun 2021. Dan by the way, ada yang udah nonton startup, drama Korea? Tim siapa ya? Kalian tim siapa? Kalau aku udah jelas tim Han Ji Pyong. Dan yang pilih 6 dosan tidak apa-apa, kita hanya akan sensi-sensian sedikit. Oke guys, dan hari ini topik yang akan saya bawakan itu berjudul Human Resource. Karena kita bulan ini termnya bisnis, dan aku juga akan ngomong beberapa hal dari term bisnis. Human Resource itu adalah term yang dipakai juga di dalam bisnis, dan human resource itu sangat penting di dalam bisnis. Dalam sebuah company, dalam sebuah perusahaan tuh human resource sangat penting. Karena itu adalah sesuatu yang running the company. Maka itu kalau misalnya kita sering melihat ada hijack antara startup bisnis baru, itu pasti yang di hijack itu pasti orang, bukan sistem. Kenapa? Karena yang bikin sistem itu orang. Dan sebuah company itu bisa membayar mahal banget seseorang. Bahkan fresh graduate bisa belasan juta. Kalau misalkan di startup company yang besar, itu kenapa? Karena human resource itu sangat penting. Itu yang keep the company rolling, keep the business going gitu. Dan ide-idenya tuh sangat dilihat human resource. Dan memasuki tahun yang baru ini, satu yang sangat penting, satu kata yang sangat penting di human resource itu adalah kata yang namanya management. Ya, manajemen waktu, manajemen skill, itu tipe-tipe manajemen. Dan hari ini aku ingin sharing firman Tuhan dari perumpamaan yang kita udah sering dengar. Dan itu ada di dalam Matius di
Matius 25 ayat 15 sampai ayat yang ke 26. Nah, guys, mungkin kalian udah sering mendengar atau membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi yang aku mau dorong kalian adalah supaya kita semua boleh jangan menganggap karena kalian udah sering baca, kalian menutup pintu hati kalian. Jangan seperti itu. Let God's word work through you. Oke guys, dan aku akan bacakan kepada kalian semua. Dan ini panjang, karena panjang ini aku mau kita semua untuk baca bareng-bareng, oke? Ya. Matius 25 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Bacain. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke? Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke, stop sampai sini dulu. Jadi satu hal yang kita bisa pelajarin dari ayat ini, dari perumpamaan ini adalah kalau setiap orang itu dikasih Tuhan dan dipercayakan Tuhan itu berbeda-beda. Karena itu jangan compare sama orang-orang di sekitar kalian. Karena ayat firman Tuhan yang bilang kalau setiap orang diberikan Tuhan itu berbeda-beda. Oke? Dan ayat 16 lanjut yuk. 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, ini ayat 12 sekarang guys. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Sekali lagi, tuannya bilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, ayat 24 penting nih. Karena ayat 24 ini merepresentasikan kadang-kadang saudara dan saya nih. Ayat 24 ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan. Talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, ini adalah perumpamaan talenta gitu guys. Jadi dalam memanajemen sesuatu kita harus mengerti juga beberapa hal supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Hari ini aku membahas tentang manajemen. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memanage apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Nah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama aku ya, itu adalah fokus kepada apa yang ada di tangan kita. Ya. Fokus kepada apa yang ada di tangan kita. Dan itu ada di dalam Matius 25 ayat 16 sampai ke 17. 16-17 ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kalian bisa pelajarin, kalian bisa simak di sini, kalian membaca orang yang menerima 5 talenta dan orang yang menerima 2 talenta itu nggak fokus kepada orang lain. Yang punya 5 talenta, dia fokus sama apa yang ia percaya, apa yang Tuhan percayakan kepada dia, apa yang Tuhannya percayakan sama dia. Dan sebaliknya juga terjadi ke hamba yang memiliki 2 talenta. Dia nggak nengok ke kiri, hamba yang punya 5 talenta, dan dia nggak nengok ke kanan, hamba yang punya 1 talenta. Kedua hamba ini, analoginya ini, mereka fokus kepada apa yang Tuhannya percayakan kepada kita semua. Dan saudara, guys,
kita tuh seringkali gak bersyukur ya. Kita gak bersyukur sama apa yang Tuhan udah percayain sama kita. Yang sering kita lakuin itu adalah meng-compare sama orang, meng-compare sama teman-teman kita, dan meng-compare sama orang-orang yang ada di TikTok dan Instagram. Kita sering melihat orang, cewek-cewek yang biasanya suka compare tuh apa ya, oke, TikTok ini lebih cantik nih, TikTokersnya lebih cantik dibanding saya nih. Kok orang itu lebih kaya ya? Kalau misalkan karya yang sering lihat tuh, waduh kaya banget nih orang, bisa beli apa, bisa beli ini, makannya enak mulu, belanja apa, uangnya nggak ada serinya. Lalu, by the way guys, ini for your information ya, cantik itu sangat relatif. Jadi kalau cewek-cewek di sana yang suka compare diri kalian, cantik itu relatif. Jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa sama apa yang sudah percayakan pada kalian semua. Lalu apalagi, knowledge-nya lebih pintar gitu. Kita tuh sering banget, kita bukan fokus sama apa yang ada di tangan kita, tapi kita seringnya apa? Fokus sama apa yang ada di tangan orang lain. Dan ketika itu yang terjadi, kita tidak akan bisa memanage treasure-nya kita. Kita tidak bisa memanage apa yang Tuhan percayakan sama kita. Karena itu yang aku mau kalian lakukan adalah, yuk kita untuk fokus dengan apa yang kita punya. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat yang ke kanan. Fokus dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Kenapa? Karena tadi udah dijelasin juga kan, karena yang punya orang lain itu bisa lebih besar, bisa lebih banyak yang Tuhan percayakan, atau bisa lebih sedikit juga dari apa yang kita punya. Dan ngomongin tentang apa yang di tangan kita itu tidak hanya sebatas talenta kita doang. Tapi itu juga ngomongin tentang apa yang Tuhan percayakan, uang yang Tuhan percayakan, kepintaran, skill yang Tuhan percayakan sama kita, knowledge. Nah, karena itu poin yang pertama, fokus kepada apa yang ada di tangan kita. Dan ketika kalian sudah melakukan itu adalah one step to a good management. Ya, karena percuma kita kalau ngeliat ke orang lain, karena kita nggak bisa manage apa yang punya orang. Yang kita bisa lakukan adalah kita manage apa yang kita milikin dan apa yang Tuhan percayakan sama kita. It's really important. Oke? Jangan pernah envy, jangan pernah noleh kiri kanan, bersyukur ya guys. Nah, poin yang kedua, gimana cara kita, apa yang harus dilakukan untuk manage apa yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, yang poin yang kedua itu adalah fokus kepada tanggung jawab kita. Fokus kepada tanggung jawabnya kita. Dan ini tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Ya. Ayat 21 aku akan bacakan 21 sampai 22. Aku akan bacakan kepada kalian semua. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, dan lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah, ini poin yang kedua guys. Fokus kepada tanggung jawab kita. Dan kalau kita membaca dengan seksama ayat yang barusan, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah multiply apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Yang punya 5 talenta, dia bisa multiply, tambahin lagi 5 talenta. Yang punya 2 talenta, dia multiply lagi jadi 2 talenta. Fokus kepada tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab kita adalah supaya kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Banyak orang gagal sukses, banyak orang tidak maju dalam kehidupannya, banyak orang yang stuck di situ-situ aja. Kenapa? Karena dia tidak mengembangkan apa yang ada di tangan mereka. Ya. Poin pertama tadi, fokus kepada apa yang ada di tangan kita. Betul, tetapi tidak hanya berhenti sampai situ aja. Kita punya tanggung jawab dan kita harus memultiply, kita harus mengembangkan apa yang kita punya. Nah, mungkin saudara yang tahu sendiri apa yang saudara punya, apa yang Tuhan percayakan sama saudara. Dan ini poin yang paling penting dari firman Tuhan hari ini. Apa yang saudara punya? Mungkin saudara bilang, saya punya talenta bernyanyi, saya punya talenta dalam menggambar, saya punya gak hanya talenta doang, saya punya knowledge mungkin, saya punya kepintaran, saya punya knowledge yang besar. Lalu saya punya uang, mungkin saya punya uang yang banyak. Lalu apa? What's next? Fokus tangan kita, yes betul. Tetapi what's next? Kalian list down deh, kalian list down apa yang kalian milikin. Ini salah satu toolsnya, kalian list down apa yang menjadi talenta kalian dan apa yang kalian milikin. Ya, talenta bernyanyi, oke.
kalian list down. Sekarang nih, kalau misalkan kalian sambil baca ini boleh list down nih. Apa yang kalian milikin? Dan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kembangkan talenta itu. Mungkin kalian yang jago nyanyi, kembangin talenta itu. Mungkin kedepannya kalian akan menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Kalian mungkin kembangin, mungkin nyanyi doang nih. Contoh, kowe bisa nyanyi. Kowe mungkin bisa nyanyi. Tapi kalau nyanyi doang, itu nggak cukup. Kita harus mempelajari cara-cara nyanyi yang benar. Cara pakai vibra. Kalau lihat kowe tuh dia nyanyi tuh sampai kepala goyang-goyang tuh. Keren juga tuh. Mungkin tuh salah satu teknik vokal yang luar biasa tuh mungkin tuh. Aku nggak tahu. Bisa nyanyi. Pelajarin teknik vokalnya. Nyanyi yang bener gimana? Gimana cara vibra? Itu kalau yang bisa nyanyi. Mungkin kalau misalkan kalian di sini yang jago dalam menghitung, dalam membaca sebuah company, menilai sebuah company, membaca keuangannya, neraca keuangannya, kalian pelajarin makin lebih detail lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan mengembangkan apa yang kita punya. Kalau misalkan kalian punya uang yang banyak, mau diapain tuh duit? Mau belanja terus? Mau ngapain? Mau dibawa apa? Duit nggak dibawa mati, guys. Mau belanja, tapi kalau misalkan kalian belanjain, duit lama-lama habis. Kalau misalkan kalian belanja baju, tas mulu, itu akan habis. Nah, kemarin aku kalau circle sekarang kalau setiap circle pasti ngomongin investasi. Mereka semua anak-anak circle aku tuh udah mikirin what's next for the future gitu, which is good. Apa yang mau kalian lakuin? Tabung. Oke, itu bagus, salah satu hal yang bagus untuk tabung. Cuman mungkin ketika kalian punya uang, kalian mungkin investasi bisa. Kalian pelajarin, kembangin apa yang kalian milikin. Pelajari investasi apa yang bagus. Apakah itu apa? You yang lebih tahu lah. Mau itu gold, mau itu yang lain, pelajarin, kembangkan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi yang pertama fokus kepada apa yang di tangan kita, tapi gak berhenti sampai situ. Kita harus fokus kepada tanggung jawab kita, yaitu mengembangkan apa yang kita milikin, guys ya. Nah, itu adalah gimana cara kita untuk memanage apa yang kita milikin, gitu ya. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, ini aku ngebahas tentang konsekuensinya. Konsekuensi jika kita tidak fokus kepada apa yang kita milikin, kepada apa yang di tangan kita, dan ketika kita nggak fokus kepada tanggung jawab kita. Nah, ini ada konsekuensinya nih, poin yang ketiga nih. Konsekuensinya ada di Matius 25 ayat yang ke-28. Ayat ke-28 nih, benar. 28 sampai ayat yang ke-29. Aku baca tuh kalian semua ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Nah, ini tuannya bilang tuh. Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, tuannya ini tuh lagi ngomong ke orang yang memiliki 1 talenta. Yang punya 1 talenta ini tuh gak diapa-apain tuh. Tuhan ngasih, ya didiemin aja, dan dia gak ngembangin. Dan tuannya marah, bahkan tadi sampai dibilang kan, tadi dibilang apa tuh? Dibilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Gila, dikatain hamba yang jahat dan malas. Udah dikasih talenta, dikatain, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, konsekuensi dari tidak mengembangkan apa yang kita punya, itu adalah Tuhan bisa mengambil apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Gitu, guys. Jadi kalian harus wise, harus memanage apa yang Tuhan percayakan sama kita. Kembangkan itu, dan ketika kalian tidak mengembangkan itu, ada konsekuensinya. Dan I don't want you guys untuk mendapatkan the consequence. Aku mau kita semua diberkati oleh Tuhan. Aku mau kita semua hidup kita maju. Aku mau kita semua tuh bisa multiply apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan aku berdoa supaya memasuki tahun yang baru ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi-pribadi yang bisa memanage apa yang Tuhan percayakan sama kita, dan menjadi pribadi-pribadi yang mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Oke, guys, all good? Mana suaranya tim Han? Yeay. Oke, aku berdoa sekali lagi supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yuk mari kita berdoa sebelum kita circle. Yuk,
Bapak yang baik, yang berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari dan boleh kami dapatkan hari ini. Bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak terlena dengan apa yang Tuhan percayakan sama kami. Mungkin itu besar, mungkin itu sedang, mungkin itu kecil. Tetapi berapapun yang Tuhan percayakan sama kami, apapun yang Tuhan percayakan sama kami mau fokus kepada hal itu, tidak meng-compare sama orang lain, dan apa yang kita milikin juga kita mau kembangkan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan circle, kami akan sharing-sharing biar Engkau tetap beserta dengan kami dan memasuki tahun 2021 ini, biar berkat Tuhan, urapan Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. See you next week and God bless you.